Oke, kali ini kita akan membuat program dari komponen clamshell mulai dari body, shaft, dan juga anvil. Jobsheet ini saya ambil dari uji kompetensi keahlian teknik pemesinan. Berikut video tutorialnya. Pertama, kita akan membuat body dulu di mesin CNC milling. Langkah pertama, kita buat rectangle di zero point-nya berada di tengah. Kita buat dengan panjang 100, kemudian lebar 60. Kemudian saya akan menggunakan fungsi dari offset. Yang pertama kita offset dengan ukuran 20 dulu. Kita pindah dari sini, kemudian sebelah sini, dan juga di bawah. Kita tambah offset lagi dengan ukuran yang berbeda. Kita offset 65. Oke. Kemudian kita tambah lagi, kita offset dengan lebar 18. Kita mulai dari atas ini. Setelah itu kita oke, selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghapus garis yang tidak diperlukan menggunakan trim. Pilih divide or delete. Kita hilangkan garis yang tidak digunakan menggunakan trim. Sampai seperti ini. Setelah itu kita chamfer di bagian kanan atas dengan ukuran 10. Kemudian setelah itu kita fillet yang pertama dengan R20 bagian bawah. Kemudian fillet yang kedua dengan R10. Oke. Satu lagi fillet di bagian bawah. Kita menggunakan perintah yang ini. R10. Kita klik garis ini dulu, kemudian titik. Kita pilih lengkung yang kita gunakan. Oke. Kemudian tinggal kita trim menggunakan divide or delete. Setelah itu kita membuat rectangle lagi, nanti sebagai raw materialnya. Raw material yang kita siapkan nanti dengan panjang 110, kemudian lebarnya 70. Oke. Desain sudah selesai. Langkah selanjutnya tinggal kita mengambil mesin tipe, kemudian stock setup. Kita stock setup, kemudian pilih bounding box. Oke. Kita masukkan tebalnya 20. Oke. Kita cek dulu. Seperti ini, sudah ada ketebalannya. Kemudian untuk toolpad yang pertama, kita lakukan facing dulu. Facing, oke. Kemudian kita masuk ke parameter facing. Kita pilih flat end mill diameter 16. Kemudian masuk ke deep cut. Untuk maksimal roughing itu 0,5. Kemudian finish step kita masukkan 0,1. Dan untuk kedalaman pemakanannya itu kita masukkan
min 2. Kita cek dulu. Oke, seperti ini. Kemudian untuk toolpad yang kedua menggunakan 2D hexspeed. Kita pandangan top dulu, kemudian kita hilangkan toggle-nya. Kita klik rectangle yang paling luar, ubah arah searah jarum jam, kemudian kontur dalamnya. Setelah itu kita memilih dynamic core mill. Kita masih sama menggunakan flat end mill diameter 16. Kita masukkan deep cut-nya juga sama 0,5 dan 0,1. Link parameter ke dalam pemakanan kita masukkan min 20. Oke. Pandangan isometrik kita start. Kita coba machining. Ini kita percepat 30. Baik, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Untuk program body sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut untuk membuat part yang kedua, yaitu shaft dengan menggunakan CNC turning atau lathe. Kita buat garis ke atas dulu, itu menunjukkan diameter. Karena diameternya 10, maka kita buat 5 nanti, karena untuk diameter kita buat setengah dari diameter. Kita tulis 10, kemudian bagi 2, enter. Kita letakkan di sini. Kemudian kita buat garis horizontal atau mendatar dengan panjang 8. Kemudian naik ke atas lagi ke diameter 14. Caranya jadi 14, kita kurangi diameter sebelumnya 10. Kemudian kita bagi 2. Nah, di sini adalah trik atau tips untuk menentukan ukuran diameter selanjutnya dari diameter awal. Kemudian dari sini kita buat garis mendatar dengan panjang 80, kita kurangi 8. Kemudian kita kurangi lagi 4. Ini sebagai nanti untuk panjang ulirnya. Kemudian kita turun dari sini ke diameter 12, berarti diameter 14 sebelumnya, ke diameter yang dituju 12, enter. Kemudian kita bagi 2. Kemudian membuat garis mendatar lagi dengan panjang 4. Oke, kemudian naik ke atas, buat garis ke atas.
Caranya sama, rumusnya sama. Diameter yang dituju kita tulis 22, kemudian dikurangi diameter sebelumnya adalah 12, enter dulu, kemudian hasilnya kita bagi 2, enter, kita letakkan di sini. Kemudian panjang terakhir untuk kartelnya kita tulis 40. Kurang lebih sketnya seperti ini. Kita tinggal buat chamfer. Di sini kita berikan C1. Ini juga sama, di sini C1. Kita oke aja. Kemudian di bagian depan kita juga berikan C1. Kemudian selanjutnya di sini kita berikan C2. Kita oke. Kurang lebih sketnya seperti ini. Langkah selanjutnya tinggal kita mengambil mesin, kita pilih LED 2 axis. Kemudian nanti kita stok setup. Untuk OD-nya itu 22,2. Panjangnya kita buat 150. Kemudian untuk pemakanan facing kita berikan lebih 1 mili. Kemudian untuk pencekaman diameter yang dicekam sama 22,2. Kemudian offset pencekamannya keluar min 85. Jadi keluar dari cak itu dengan panjang 85 atau 8,5 cm. Dan kita oke, kita masuk ke pemakanan facing. Tool numbernya kita sesuaikan di mesin kita. Untuk roughing itu tool 1, bit rate-nya 0,1, spindle speed 120, 1600. Jangan lupa coolant kita hidupkan. Kita oke. Kemudian cukup itu saja. Kita langsung oke. Facing sudah. Kemudian kita lanjut ke roughing atau pemakanan kasar. Kita pilih roughing, kemudian klik dari chamfer yang pertama ke chamfer yang terakhir. Oke. Masih sama pahatnya, pahat roughing. Untuk bit rate-nya kita ubah 0,3, spindle speed 120, maksimal spindle speed 1200. Coolant kita hidupkan. Kemudian satu lagi di sini kita ubah 0,5 deep cut-nya. Dan jangan lupa stock recognition kita ubah use stock for outer bundari. Di sini kita pilih nomor 2, kemudian perpendikular let in let out-nya, supaya nanti bisa menjangkau bagian yang sulit untuk dijangkau. Dan untuk use stock recognition ini nanti siklus pemakanan itu dimulai dari luar bahannya, jadi aman. Kemudian untuk toolpad selanjutnya saya akan menggunakan thread atau ulir, membuat ulir dulu. Jadi saya membuat ulir dulu, kemudian nanti baru di finishing supaya hasilnya lebih maksimal. Kita buat ulir dulu, thread, kemudian kita pilih pahat ulir kanan OD track. Kemudian tool numbernya kita sesuaikan di mesin kita, tool nomor 4. Kemudian untuk bit rate-nya kita ubah mm per rev, spindle speed 600, maksimal spindle speed juga 600. Coolant kita hidupkan. Kemudian di sini kita memilih ulirnya, jenis ulirnya kita pilih select from tabel aja.
karena M14 kita cari diameter 14, diameter majornya 14, kita pilih yang ini, kita oke. Setelah itu kita centang kalau sudah memilih. Kemudian ini end position, jadi panjangnya. Untuk panjangnya ulir itu dimulai dari 0, kemudian end positionnya min 76. Kita oke. Coba kita start. Oke, sudah selesai. Untuk toolpath yang terakhir yaitu adalah finishing. Jadi setelah kita melakukan penguliran, kita lakukan finishing supaya nanti hasilnya maksimal. Sama, kita klik dari chamber pertama ke chamber terakhir, kemudian pilih OD finish rack, pahat finishing. Kita ubah tool numbernya nomor 2, kemudian bitrate-nya 0,1, spindle speed 120, maksimal spindle speed 1600, coolant kita hidupkan, kemudian light in light out, pilih perpendikular. Plank parameter kita pilih gambar yang nomor 2 supaya dapat menjangkau sudut atau bagian yang sulit untuk dijangkau. Kita coba dulu supaya kita tahu hasilnya. Oke. Kurang lebih untuk hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk pembuatan program part save part 2 sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat part yang terakhir yaitu anvil seperti ini. Kita buat line dulu karena diameter anvilnya itu adalah 22. Kita tulis 22, kita bagi 2, enter, letakkan di sini. Kemudian lebarnya atau tebalnya itu adalah 11. Kita masukkan 11, enter. Kita letakkan di sini. Kemudian untuk cut off-nya nanti kita buat sama 22 bagi 2, enter, kita letakkan di sini. Kemudian kita buat chamber dengan ukuran 4, C4, kita ubah 4 di sini, enter. Oke. Setelah itu kita tinggal mengambil mesin, pilih LED 2 axis, kemudian stock setup, properties, OD diameternya 22,2 sama, kemudian panjangnya kita buat 100. Untuk facingnya kita buat 1 mili. Kemudian untuk pencekamannya, mencekam di diameter 22,2 kita masukkan sama. Kemudian setnya kita berikan min 20. Untuk toolpath yang pertama kita harus facing dulu. Oke. Kita menggunakan pahat roughing di tool nomor 1 sama.
kita sesuaikan di mesin. Kemudian bitrate-nya 0,1, spindle speed kita masukkan 120, kemudian maksimal spindle speed kita masukkan 200. Coolant kita hidupkan, kemudian kita langsung oke. Setelah itu kita melakukan roughing, pilih atas sendiri, kita klik dari chamber ini, kemudian sampai di sini, oke. Bitrate-nya kita masukkan 0,3 untuk roughing, spindle speed 120, maksimal spindle speed 1200. Coolant kita hidupkan, kemudian di rak parameter use stock for rotor bundari, kemudian di cut-nya kita ubah 0,5. Kemudian kita oke. Setelah itu kita akan melakukan finishing. Kita klik permukaan, ubah arahnya dulu sampai dengan di sini. Oke, kemudian kita menggunakan pahat OD finish rack. Kita sesuaikan yang ada di mesin. Tool nomor 2, semua kita ubah 2, kemudian bitrate-nya 0,1, spindle speed 120 dan maksimal spindle speed 1600. Coolant kita hidupkan, kemudian oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengeboran. Kita pilih drill, kemudian kita pilih dulu untuk toolnya, kita edit, kita klik 2 kali, kemudian pilih drill. Karena job sheetnya diameter 10, kita ubah diameternya 10. Kemudian tool numbernya kita ubah dulu, kita ubah tool nomor 4, kita ubah nomor 4 semua. Kemudian spindle speednya kita masukkan 80, maksimal spindle speed kita masukkan 800. Di simbol drill kita pada menu deep, kita berikan kedalaman pemakanannya sesuai job sheet min 7. Kemudian coolant kita hidupkan, kita oke. Kita coba dulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah terakhir kita akan melakukan cutting dengan menggunakan toolpad cut off. Kita klik bagian paling belakang, kemudian diameter pahat alurnya kita sesuaikan ada di mesin, kita isi 3, kemudian tool nomor 3, bitrate-nya 0,1, kemudian spindle speed 80, maksimal spindle speed 800. Coolant kita hidupkan,
Oke. Kita coba dulu. Kurang lebih seperti ini untuk pembuatan program part 3 dari komponen klaim C, yaitu Anvil. Jika masih ada kesulitan ataupun pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar.